Halo, assalamualaikum guys. Gua Haura. Gua akan cerita bagaimana gua membangun personal branding gua sendiri. Jadi gini ceritanya. Gua tuh awal mula gua tuh bingung kan mau buat konten apa. Oh ya, gua mikir, buat konten personal branding. Tapi kayak mana? Nah, jadi gue akan ceritakan, terus gue akan kasih tahu langkah-langkahnya seperti apa. Tapi tonton dulu ya, tonton terus video ini ya, jangan sampai kelewat, dan subscribe, oke? Di channel YouTube gue, oke. Yang pertama gue kasih tahu itu langkah yang pertama, kenali diri lo sendiri. Gimana sih kenali diri lo sendiri? Jadi sebelum mau buat konten apapun, lo harus menjawab pertanyaan dasar dulu. Gua ini siapa? Untuk apa gua itu membuat konten seperti ini? Membuat nyaman orang atau tidak? Nah, seperti itu. Gue tuh bingung kan akhirnya. Oh ya, gue cobalah beberapa konten, tapi gue langkah-langkahnya tuh gue bingung seperti apa. Jadi gue mikir, yaudahlah, kenali diri gue sendiri dulu. Situ. Jadi pertanyaannya itu ya tadi, pertanyaan dasar, mau buat konten apa dan lo siapa, biar orang tuh mengenali lo dengan konten seperti itu gitu. Nah, yang kedua itu adalah ini, fokus konten. Fokus konten ini harus perlu. Setelah dari kenali diri lo sendiri, itu yang kedua adalah fokus konten. Jadi habis kenali diri lo sendiri, dari situ kita membuat konten apa, mengedukatif atau terus kontennya itu yang menarik atau enggak gitu, banyak yang nonton atau tidak gitu. Itu fokus konten yang bermakna ya guys. Terus yang ketiga itu adalah bangun gaya komunikasi yang khas. Jadi kenali diri lo sendiri, fokus konten, dan yang ketiga itu adalah bangun gaya komunikasi yang khas. Nah, ini penting guys. Jadi kan ada tuh orang tuh ya yang buat konten yang serius, humor, santai. Gue mikir biar penonton gue nih terhibur, jadi gue buat yang santai aja lah. Jadi mikir biar orang itu nggak bosan-bosan amat gitu sama konten gue ya kan. Jadi gue mikir kayak gitu, mending gue buat konten yang bangun gaya komunikasinya yang khas. Jadi gue buat konten yang santai seperti ini. Jadi kawan-kawan, gue nih orangnya sebenarnya introvert ya, tapi ya udahlah, gimana caranya gue bisa buat konten yang menarik untuk kalian semua, oke? Nah, yang keempat itu adalah konsistensi dalam produksi konten. Jadi yang ke satu tadi kenali diri lo sendiri, dan yang kedua itu adalah fokus konten, yang ketiga itu bangun gaya komunikasi yang khas, dan yang keempat itu adalah konsistensi dalam produksi. Jadi gue kan dulu buat konten sering ngilang-ngilang tuh lama. Jadi kan sekarang kan orang kan kritis ya berpikirnya. Jadi kok orang ini buat konten gak pernah muncul terus sering diingat. Jadi kan orang itu ingatnya konten yang kita buat ya kan. Jadi gue ada jadwal nih buat konten gue nih. Jadwalnya ya kayak Senin terus Selasa gue buat seperti itu, biar orang itu ingat sama gue lagi gitu loh kontennya. Nah kayak gitu, iya gak sih? Gue lupa juga. Nah yang kedua itu yang kelima itu apa ya? Oh ya, interaksi aktif dengan audiens. Ini harus penting kawan. Jadi awal mula gue membangun personal branding itu tuh kayak interaksi dengan audiens. Jadi gue sempetin lah ya untuk live gitu, live di IG, di sosmed kan. Jadi kan orang tuh melihat kita, oh ada gitu ya kan, orang ini masih ada gitu, maksudnya kontennya masih aktif gitu. Jadi gue itu interaksi, kadang gue sempetin untuk membaca komentar audiens, membaca
komentar di live, terus pokoknya gue sempetin interaksi dengan audiens, dengan follow gue yang udah followin gue itu, seperti itu. Jadi kita jangan terlalu pentingin diri kita juga, tapi kita pentingin orang lain juga yang sudah follow kita. Jadi kita ngobrol santai, seru-seruan sama mereka yang sudah menonton konten gua, seperti itu. Nah, yang keenam itu harus penting. Itu adalah evaluasi dan adaptasi. Jadi gue mikirnya tuh konten itu bukan sekedar angka doang ya. Banyak kan orang yang ngeliat kontennya itu harus angka kayak gitu, berangka-angka, tapi gue nggak, gue harus yang edukatif gitu, yang bermakna, yang bermanfaat. Jadi selama gue ini kan evaluasi konten gue, ada nggak nih yang nonton, ada nggak yang respon. Jadi gue tuh kayak harus beradaptasi lagi harus beradaptasi terus sama yang di media sosial gue, yang follow gue, yang audiens gue, atau yang penggemar gue, seperti itu. Nah, yang ketujuh yaitu adalah apa coba? Jaga keselarahan di citra online dan di kehidupan nyata. Jadi prinsip gue seperti ini. Gue harus jaga betul nih citra gue kan di online. Jadi gue nggak mau sombong-sombong. Jadi gue harus nggak sama, bedain, harus sama gitu di kehidupan nyata sama di citra online gue. Jadi gue nggak mau beda-bedain konten gue gitu sama kehidupan nyata gue. Jadi harus sama ya kan. Nah, seperti itu aja sih. Maaf ya, gue belibet nih ngasih tau lo orang. Jadi gimana ya, kayak gini aja lah ya kan. Ya, ini personal branding gue, ini gue gitu. Jadi orang itu buat konten gue tuh ya ini yang harus yang harus orang tahu gitu. Kalau gue ya kayak gini gitu. Jadi seperti itu. Udah 7 menit juga ya. Semoga konten gue ini bermanfaat ya untuk kalian. Terus maaf kalau gue belibet nih ngasih taunya, karena gue baru pertama kali sih buat konten kayak gini ya kan. Jadi have fun aja ya guys. Terus semoga aja bermanfaat untuk konten kalian semua. Jadi gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Bye.